banyak yang bertanya, apakah talas pratama itu seperti talas yang ada di Cina yang bisa dimakan pelepahnya atau batangnya untuk dikonsumsi? Pertanyaan yang bagus. Itu jelas karena memang untuk jenis talas pratama itu kadar kandungan gatalnya itu sedikit bahkan tidak ada. Jadi untuk pengolahan pelepah ini bisa dikonsumsi menjadi sayur itu, sayur sangat jelas bisa, tapi dengan pengolahannya tertentu, dan kandungan seratnya yang tergandung pada pelepah talas itu sangat bagus untuk pencernaan. Jadi kalau kalian yang vegetatif, maksudnya kalau kalian yang memang menyukai makanan organik atau makanan sayuran, salah satu opsi lain ketika memang ingin mencoba sayur yang terbuat dari pelepah talas. Ada yang bertanya, Kang, apakah talas pratama 2 dan talas pratama 3 ketika ditanam satu kebun itu mereka tidak akan cinlok atau cinta lokasi? Jawabannya ya tidak lah. Walaupun kita gabung, misalkan sebelahnya talas pratama 2, sebelahnya talas pratama 3, mereka tidak akan cinlok kecuali kita kawinkan. Dan sampai saat ini saya belum tahu cara mengawinkan antara talas satu sama lain. Jadi walaupun kita tanam berdempetan, tenang aja, kita tidak perlu ketakutan mereka cinlok, mereka hidup berdampingan gitu. Tips dan triknya agar umbi bisa maksimal tanpa pupuk yang maksimal jarang diketahui. Ini saya kasih tipsnya. Yang pertama, pemilihan bibit. Yang kedua, perawatan. Yang ketiga, baru pupuk. Karena jarang diketahui atau mungkin belum tahu bagi pemula di dunia pertalasan bahwa si anakan itu memang harus dibuang pada saat masa vegetatif atau generatif. Kalau masa vegetatif itu mempercepat pertumbuhan si anakan. Kalau di saat masa generatif itu untuk mempercepat pembesaran umbi indukan. Jadi kalau ketika si indukan itu si anakannya tidak dibuang, maka otomatis si umbi nutrisi yang harusnya ke indukan itu akan diserap oleh si anakan. Contoh di sini bisa kita lihat di sekelilingnya ini gak ada anakan karena ini sudah kita bersihkan. Dari anakan-anakan yang nantinya akan mengganggu proses vegetatif atau generatif si indukan. Nah, ini bisa kita lihat di usia 3 bulan ini tinggi indukan itu udah hampir 2 meter. Ini menandakan bahwa anakan itu berpengaruh pada proses pertumbuhan indukan. Masih banyak yang bertanya, Kang, katanya untuk talas pratama itu ada hamanya juga. Ya jelas, oke, saya jelaskan. Untuk talas pratama atau semua jenis tanaman, selama tanaman itu bisa dikonsumsi manusia, itu tidak lepas dari yang namanya hama. Apalagi talas pratama yang kualitas umbinya itu udah diakui. Adapun jenis-jenis hamanya itu tergantung, mulai dari ulat tanah, ulat penggerek, itu beda-beda. Jadi tidak ada tanaman yang aman dari yang namanya hama. Oleh karena itu perawatan itu penting ketika mulai penanaman atau perawatan sampai panen. Jadi bisa kita lihat di sini kenapa lahannya sangat bersih, karena memang semua jenis hama itu muncul ketika si lahan pertanian kita itu kurang bersih, mulai dari rumput atau apa. Jadi penting selain pupuk, perawatan lahan tetap bersih itu penting untuk menjaga kualitas tanaman talas kita. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah talas pratama tidak lepas dari hama? Tentu saja tidak, karena memang semua jenis tanaman itu tidak terlepas dari yang namanya hama penyakit.